Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin betapa kerennya alam di sekitar kita? Ini bukan cuma pemandangan indah loh, tapi ini adalah sebuah jalinan kehidupan yang super kompleks dan dinamis. Hari ini, kita bakal coba selami lebih dalam soal harmoni luar biasa dari keseimbangan ekosistem, sebuah sistem yang penting banget buat kita semua bisa terus hidup di planet ini. Coba deh lihat gambar ini, kelihatan damai dan sempurna banget kan? Nah, inilah gambaran ekosistem yang seimbang. Ada aliran energi dari matahari ke tumbuhan, ada interaksi antara pemangsa dan mangsanya, pokoknya semua berjalan selaras. Inilah inti dari keseimbangan ekosistem, sebuah orkestra alam raksasa, di mana setiap makhluk, dari yang paling kecil sampai yang paling besar memainkan perannya dengan pas. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan sebuah perjalanan singkat. Kita mulai dari memahami harmoni alam ini, terus kita lihat gimana sih mesin kehidupan ini bekerja, lalu kita kenali apa aja yang bisa bikin keseimbangan itu goyah, apa dampak buruknya, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekosistem itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, kata kuncinya itu interaksi dan ketergantungan. Sederhananya, ekosistem itu satu unit yang isinya makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Bayangin aja ini kayak sebuah tim super besar di mana semua pemain, baik yang hidup maupun yang nggak hidup, harus kerjasama. Energi dan materi terus berputar di dalamnya yang bikin semuanya tetap berjalan. Nah, para pemain di tim raksasa ini dibagi jadi dua kelompok utama. Pertama, ada komponen biotik, yaitu semua yang hidup. Tumbuhan sebagai produsen makanan, hewan sebagai konsumen, dan ada juga bakteri serta jamur yang perannya jadi tim daur ulang. Terus yang kedua, ada komponen abiotik, yaitu faktor-faktor yang nggak hidup kayak air, tanah, dan cahaya matahari yang jadi panggung buat semua kehidupan ini. Sekarang kita udah kenal nih siapa aja pemainnya. Mari kita lihat gimana mesin kehidupan ini sebenarnya bekerja. Semuanya itu berpusat pada satu hal, aliran energi. Nah, ini konsep yang mungkin kita semua udah familiar, rantai makanan. Coba kita ikuti alurnya. Dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan yang dapat energi dari matahari. Energi ini lalu pindah ke konsumen primer atau herbivora yang makan tumbuhan itu. Terus, lanjut ke konsumen sekunder dan tersier, sampai ke predator puncak. Nanti, kalau mereka semua mati, para dekomposer kayak bakteri dan jamur bakal mengurai mereka, mengembalikan nutrisi ke tanah buat dipakai lagi sama tumbuhan. Wah, sebuah siklus yang sempurna banget. Tapi, ini lebih dari sekedar urusan makan dan dimakan loh. Interaksinya jauh lebih rumit dari itu. Ada yang namanya simbiosis, di mana spesies hidup bareng bisa saling menguntungkan atau malah merugikan. Terus ada predasi, yang fungsinya penting banget buat menjaga populasi mangsa biar nggak meledak. Dan tentu ada kompetisi untuk sumber daya yang akhirnya mendorong adaptasi dan evolusi. Semua interaksi ini adalah mekanisme alami yang menjaga sistem tetap seimbang. Sayangnya, harmoni yang indah ini ternyata rapuh banget. Ada kekuatan-kekuatan, baik dari alam maupun dari kita, yang bisa mengguncang dan bahkan menghancurkan keseimbangan yang udah terbangun jutaan tahun lamanya. Gangguan itu bisa datang dari alam, ya, kayak bencana atau wabah penyakit. Ekosistem seringkali bisa pulih dari hal-hal kayak gini. Tapi, yang seringkali lebih merusak dan skalanya masif, itu justru gangguan dari aktivitas manusia, deforestasi, polusi, eksploitasi berlebihan, dan perubahan fungsi lahan. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita lihat hutan yang hidup, penuh harmoni. Di sisi lain, pemandangan yang menyedihkan setelah ditebang habis. Ini adalah dampak visual yang sangat nyata dari tindakan kita, di mana kehidupan digantikan oleh kehancuran. Lantas, apa yang terjadi kalau keseimbangan itu benar-benar rusak? Kenapa ini penting banget buat kita? Konsekuensinya ternyata sangat serius dan dampaknya langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bencana alam jadi meningkat. Deforestasi besar-besaran, misalnya, itu secara langsung bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor yang jauh lebih sering terjadi dan lebih parah. Hutan itu kan ibaratnya spons raksasa alami yang menyerap air hujan. Kalau sponsnya kita buang, ya airnya lari kemana-mana kan? Tanpa akar pohon yang menahan tanah dan air, risiko banjir bandang dan erosi itu meningkat drastis. Dampak selanjutnya, dan ini yang menyedihkan, adalah kepunahan spesies. Saat rumah mereka hilang, saat lingkungan mereka tercemar, banyak spesies yang nggak punya tempat lagi untuk pergi. Mereka terdesak, benar-benar di ambang kepunahan. Setiap satu spesies yang hilang itu seperti satu mata rantai yang putus. Hilangnya keanekaragaman hayati ini akan melemahkan seluruh ekosistem global kita, membuatnya jadi lebih rapuh dan rentan runtuh.
Dan yang mungkin paling menakutkan, ini dampaknya langsung ke kelangsungan hidup kita. Kerusakan lingkungan seperti penggurunan itu benar-benar mengancam sumber pangan dan air bersih kita semua. Gambar ini nunjukin konsekuensi akhirnya, lahan rusak dan air jadi langka. Saat tanah yang subur berubah jadi gurun, ini bukan lagi cuma masalah lingkungan, tapi sudah jadi krisis kemanusiaan yang sangat fundamental. Oke, setelah melihat semua dampak buruk tadi, gampang banget buat kita merasa putus asa. Tapi jangan dulu, masih ada harapan kok. Ceritanya nggak harus berakhir di sini. Justru sekarang adalah waktunya kita bertindak. Di tingkat yang lebih besar, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan. Pemerintah dan berbagai organisasi di seluruh dunia membentuk kawasan konservasi, melakukan reboisasi, memberlakukan hukum yang lebih ketat, dan beralih ke energi terbarukan. Gambar seperti ini benar-benar memberi kita harapan. Upaya reboisasi dan restorasi adalah langkah-langkah super penting untuk mulai menyembuhkan planet kita. Satu bibit pohon pada satu waktu. Dan yang paling penting, setiap dari kita itu punya peran. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan kecil. Praktikan 3R, hemat energi dan air, pilih produk yang berkelanjutan, ikut aksi bersih-bersih lingkungan, dan yang paling penting, terus belajar dan sebarkan kesadaran ini ke orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, kesimpulannya sederhana tapi kuat banget, seperti yang tertulis di sini. Menjaga keseimbangan ekosistem itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Ini adalah tanggung jawab kita yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup kita dan generasi yang akan datang. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya kembali ke kita semua, ya, ke kamu. Harmoni alam ini sekarang ada di tangan kita. Kira-kira, langkah kecil apa yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk ikut menjaganya?